Assalamualaikum Mbak. Nah, sesuai janji kita yang kemarin ya Mbak, kalau hari ini bakal ada penyuluhan. Tujuannya agar bisa sama-sama tahu tentang hipertensi dan cara pencegahannya. Untuk waktunya sekitar 15 menit ya. Dimulai dari sekarang aja ya Mbak ya. Nah, yang pertama kan Mbahnya punya riwayat hipertensi nih. Mbahnya tahu nggak hipertensi itu apa? Enggak. Kalau Mbaknya? Nggak tahu ya. Jadi hipertensi itu keadaan di mana tekanan darahnya lebih dari 140 sampai 90 itu ya milimeter Hg. Kemudian hipertensi itu dibagi 3. Yang pertama ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Hipertensinya tingkat 1 itu dari 140 sampai 159, pernya itu 90 sampai 99. Jadi tekanan darah hipertensi tingkat 1 itu tekanan darahnya 140/90 sampai 159/99 ya Mbak, Bu. Nah, untuk yang kedua itu hipertensi tingkat 2, yaitu lebih dari 160/100. Jadi lebih tinggi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hipertensi tingkat 3 itu di atas 180/120. Nah, ketika udah tensi udah sampai ke yang tingkat 3 itu wajib datang ke dokter ya, Mbak, Bu. Nah, kemudian penyebab hipertensi Mbak sama ibunya udah tahu belum? Enggak tahu ya. Nah, penyebab hipertensi itu yang pertama ada keturunan. Nah, karena Mbah punya riwayat hipertensi, mungkin sebelumnya ada keturunan Mbah dari ibunya Mbah ada hipertensi nggak, ada darah tinggi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, penyebab hipertensi yang pertama itu adalah keturunan. Kalau ibu atau bapaknya Mbah ada hipertensi, itu 40% kemungkinan Mbah bisa terkena hipertensi ya Mbah ya. Yang kedua itu usia, semakin tua usia maka semakin mudah terkena hipertensi. Yang selanjutnya itu gender itu jenis kelamin ya Mbah ya, Bu. Yang selanjutnya itu stres itu mungkin karena pikiran gitu ya, jadi itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang selanjutnya itu obesitas, semakin bertambah berat badan, semakin gemuk maka semakin rentan terkena hipertensi. Kemudian yang terakhir itu ada gaya hidup itu mungkin sewaktu masa mudanya sering minum alkohol, sering minum kopi, sering makan makanan yang banyak mengandung garam, itu juga bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi ya Mbak, Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ketika Mbahnya darah tinggi, keluhannya apa aja Mbah? Yang dirasain Mbah apa aja? Cuman apa ya, lihat itu apa, muter-muter gitu ya Mbah, pusing gitu kan ya Mbah, sakit kepala, terus pandangannya kadang kabur ya Mbah ya. Pandangannya biasa tapi kini sakit. Iya, otak kok sininya sakit cenut-cenut gitu ya Mbak ya. Nah, itu tanda-tanda tekanan darah tinggi ya Mbak ya, atau hipertensi, sakit kepala itu udah pasti. Terus kemudian nyeri di bagian tengkuk. Yang selanjutnya itu biasanya penglihatannya tuh kabur Mbak. Jadi kadang kayak ngeblur gitu. Kayak gila pandangannya tuh kayak nggak jelas. Kemudian gelisah. Yang selanjutnya itu bisa berdebar-debar di dada kayak deg-degan lebih kenceng gitu ya Mbah ya. Yang kemudian itu Mbahnya bisa cepet gampang capek biasanya ya Mbah ya. Nah, selanjutnya ya itu pusingnya itu Mbah, yang pasti itu ya Mbah ya. Untuk keluhan Mbah sama Mbaknya paham nggak tentang ini tanda gejalanya? Paham ya Mbah ya, pusing gitu ya Mbah. Dan selanjutnya hipertensi ini kalau didiemin nggak diobatin ini parah Mbah. Komplikasinya itu bisa ke penyakit jantung, bisa ke stroke, bisa juga ke ginjal. Nah, jadi kalau misalnya udah ada hipertensi, udah ada tekanan darah tinggi, itu sebaiknya pola hidupnya itu lebih dijaga ya Mbah. Kemudian untuk mencegah darah tinggi, Mbah sama ibunya udah tahu belum? Ya, enggak. Cara mencegahnya belum tahu ya Mbah ya. Yang pertama cara mencegah darah tinggi itu bisa kurangi garam
ya Mbak ya. Jadi kalau sehari itu 1 sendok teh aja, jangan banyak-banyak. Karena semakin banyak garam semakin beresiko terkena hipertensi. Yang kemudian itu, yang kedua itu sering olahraga Mbak. Jadi kayak misalnya jalan gitu kalau pagi, apa sering beraktivitas, nggak diem aja gitu ya Mbak ya. Kayak Mbahnya kan kemarin senam kan ya Mbak ya, itu udah bagus. Yang kemudian yang kedua itu nggak ngerokok. Enggak kan, Mbaknya juga enggak kan. Nah, apa merokok itu bisa menyebabkan darah tinggi ya. Jadi lebih baik enggak ngerokok. Yang selanjutnya itu dietnya makanannya itu makan makanan yang sehat, yang bergizi gitu ya. Nah, selanjutnya itu mempertahankan berat badan biar enggak nambah gemuk terus gitu ya Mbak. Karena kan tadi penyebab hipertensi salah satunya yaitu obesitas. Yang selanjutnya itu menghindari minum alkohol. Jadi alkohol itu sebaiknya jangan ya Mbak ya. Alkohol itu apa? Alkohol itu minuman keras gitu Mbak yang bisa bikin mabuk. Nggak tahu lah. Iya, nggak pernah ya Mbak ya. Ya alhamdulillah kalau nggak pernah minum alkohol gitu ya Mbak. Minum kopi pun enggak. Oh, nggak Mbak nggak ngopi. Enggak. Cuman teh kadang. Kayak gitu ya Mbak ya. Ini itu ada pengobatan menggunakan medis dari dokter, obat-obatan dari puskes gitu ya Mbak. Ada juga yang tradisionalnya Mbak. Mbaknya udah tahu belum? Apa Mbaknya? Nggak tahu. Belum tahu. Yang tradisional itu ya ada. Yang pertama itu pakai timun. Yang kedua pakai belimbing. Kemudian alpukat, pisang sama seledri. Nah ini contoh pengobatan untuk yang tradisionalnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengobatan medis. Mbahnya bisa, karena kan yang terkena hipertensi mbahnya, jadi mbahnya bisa rutin cek tekanan darah gitu ya Mbah ya. Karena mbahnya kan tiap minggu udah senam ya Mbah ya. Nah di setiap senam itu pasti kan ditensi kan ya Mbah ya. Nah itu bisa dilakukan setiap minggunya ya Mbah ya. Mbah bisa beraktivitas olahraga, bisa sekalian juga cek tekanan darah. Nah yang kedua itu menggunakan obat. Obatnya itu namanya amlodipin Mbah. Ini kayak gini nih Mbah obatnya. Iya Bu, obatnya kayak gini. Ini yang tengah. Nah yang kedua juga bisa menggunakan captopril ini. Tapi untuk yang obat ini dia efeknya batuk-batuk. Jadi lebih baik menggunakan yang amlodipin ini. Nah tadi kan saya udah jelaskan yang pengobatan tradisional. Ini ada timun, ada belimbing, ada alpukat, ada pisang, dan ada seledri ya Mbah ya. Ini kan Itu dipakai apa? di cara itunya ya Mbak, cara konsumsinya ya. Nah seperti ini Mbak, saya contohkan ya. Untuk timun, ini timun kan? Ya, Itu kan gerusannya. berusaha itu. Ya, Titik aku siapa? nggak ada ini ya apa gitu. Nah jadi untuk timun ini, jadi untuk pengobatan tradisional ini kan bisa menggunakan timun gitu ya Mbak. Nah ini timunnya, kemudian bisa juga menggunakan seledri. Nah jadi seledri itu yang seperti ini yang udah biasa Mbak sama ibunya gunain buat masak ya. Iya. Kemudian ini juga timun udah sering dimakan kan ya Mbak ya. Iya. Nah cara yang pertama bisa Mbak atau ibunya bisa minum langsung, bisa dimakan langsung ini timunnya ya. Kemudian cara yang kedua bisa dengan diambil airnya. Ini air timunnya ya Mbak ya. Caranya itu dengan timun ini diparut. Bisa kan, tahu kan ya Mbak, Bu, parut ini diparut. Kemudian dia akan jadi seperti ini. Nih, kalau diparut kan udah jadi kayak ini airnya bisa keluar banyak gitu ya. Nah, bisa langsung disaring dan jadinya seperti ini, air dari sari dari timun ini. Jadi kalau mbahnya mungkin lagi sibuk apalagi nggak ada waktu buat bikin sari timun, air timun ini, mbah bisa langsung dimakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mbahnya lagi senggang, bisa juga dipakai dengan airnya. Ini kalau timunnya, paham Mbah, Bu, paham? Paham kan? Jadi buat timun ini bisa dimakan langsung, bisa juga diambil airnya. Nah yang kedua itu ada seledri. Nah ini kan udah sering digunain buat masak ya, Bu, ya Mbak.
kan banyak di warung-warung, di bakul sayur gitu kan. Nah, kalau untuk seledri ini cara mengkonsumsinya ini diambil kemudian ditumbuk-tumbuk itu nggak usah yang hancur-hancur gitu ya Bu ya. Jadi ditumbuk-tumbuk kemudian direbus sama air, jadi nanti airnya kayak gini. Nah, paham kan Bu, Mbak? Nah, ini dua alternatif yang sering ditemuin di dapur gitu ya Bu ya. Jadi kan kalau seledri sama timun ini kan seringlah digunain buat masak. Jadi ini bisa buat pengobatan hipertensi atau tekanan darah gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu ada belimbing. Tahu kan ya Bu ya belimbing? Oh, iya. Belimbing ini bisa dimakan langsung karena ini kan buah enak gitu ya. Kemudian belimbing ini dia tinggi kalium. Jadi tinggi kalium ini kerjanya bisa untuk kerja jantung biar lebih sehat. Kemudian dia juga bisa, belimbing ini juga bisa melenturkan pembuluh darah. Karena kan darah tinggi itu kan menyebabkan pembuluh darah kaku. Nah, jadi si belimbing ini karena dia tinggi kalium, dia bisa melenturkan sehingga kerja untuk memompa darah itu bisa lebih ringan. Kalau si timun ini dia juga tinggi kalium. Tinggi kalium ini kan sama kayak belimbing ya, Mbah Bu. Jadi dia bisa melenturkan pembuluh darah, menghambat kerja enzim. Enzim itu enzim yang bisa mempercepat tekanan darah tinggi. Jadi timun ini bisa bekerja untuk menghambat enzim tersebut ya Mbak, agar tekanan darah tidak tinggi. Ini dimakan ini sama seledrinya bisa dimakan rutin. Kalau misalnya nggak ada timun, nggak ada seledri, tapi ada belimbing bisa juga. Kemudian ada juga alpukat, ini Mbak, alpukat ya Bu ya. Sering kan ya di sini ada alpukat kan? Sering. Kemudian pisang, nih pisang yang lebih mudah didapetin ya Mbak ya. Ini seledri itu tadi yang ini. Ini adalah cara-cara pengobatan tradisional untuk hipertensi, untuk tekanan darah. Jadi nggak terus-terusan minum obat gitu ya. Dari pengobatan tradisional ini mbahnya atau ibunya ada yang ingin ditanyain nggak? Ada nggak? Mbaknya nggak ada. Kalau mbahnya Nggak tahu tanya apa. nggak tahu tanya apa ya. Tapi mbahnya udah paham belum pengobatan tradisional buat darah tinggi? Oh iya, pakai timun ya Mbak. Caranya gimana Mbak? Diparut terus diperes terus diminum. Nah bagus ya Mbak ya. Kalau mbahnya sibuk nggak sempet marut gitu ya, Mbak bisa dimakan langsung. Nah kalau seledrinya ini gimana Mbak? Direbus ya, terus diminum airnya ya Mbak ya. Nah bagus, mbahnya paham ya. Kalau ibunya gimana, paham kan? Paham. Nah dari pengobatan tradisional ini ada yang ingin ditanyain lagi nggak Mbak? Tanya apa ya? Tanya apa ya? Nggak tahu. Tahu. Ya nggak pernah diobati sih di anu apa? Di puskes? Di Puskes nggak, katanya nggak ada anu ya, suruh kencing, suruh apa, diambil darahnya, tapi nggak pernah diobati, katanya nggak terlalu tinggi. Oh ya, nggak terlalu tinggi gitu ya Mbak ya. Jadi masih bisa dicegah pakai timun, pakai seledri, pakai belimbing pisang tadi ya Mbak ya. Untuk obat-obatan itu biasanya untuk yang dia tensinya memang sudah tinggi, kan lebih cepat pakai obat. Terus lagi? Udah. Darahnya paling tinggi itu 150. Oh, 150 ya Mbak ya. Itu udah termasuk tinggi ya Mbak ya, ke tingkat yang pertama tadi kan. Jadi untuk pengobatan ini sudah paham ya Mbah? Paham, Ibu juga paham. Jadi ini bisa diterapin di rumah ya, daripada harus bolak-balik ke puskes minum obat. Lebih baik dengan mencegahnya, yaitu dengan tradisional seperti ini, timun, seledri, pisang gitu ya. Paham? Baik, paham. Karena sudah paham, jadi penyuluhan ini selesai ya Mbah, Bu. Terus udah karena ini udah selesai ya Mbah ya, tentang buat mbahnya, tentang darah tinggi mbahnya, hipertensi mbahnya udah selesai. Jadi
untuk besok dan selanjutnya saya udah nggak kesini untuk memeriksa mbahnya lagi ya mbah ya. Iya, saya juga bilang terima kasih kalau sudah dibantu sama mbahnya. Mbaknya udah ngeluangin waktunya buat saya yang tiap hari datang ke sini ngerepotin ya. iya siang-siang mbahnya tidur malah ada tamu. Nah Itu yang jalan ke situ saya tadi ya terima kasih iya beri